Hai Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Arif Beta Sumsel. Di video kali ini kita mencoba menjelaskan ya. Kemarin ada teman-teman yang menanyakan, Bang, kalau di dalam ruangan gimana? Bisa nggak ikannya bermutasi dengan baik? Sebenarnya sih bisa ya. Nah, nanti kita jelasin juga beberapa faktor yang menunjang untuk membuat si ikan lebih cepat mutasi di dalam ruangan. Jadi untuk teman-teman tetap stay terus sampai video ini selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Arif Beta Sumsel. Nah, jadi di sini adalah di satu ruangan, teman-teman ya. Di sini kita belum pakai rak. Memang untuk ikan yang di sini sedikit masih ya. Dikarenakan ini masih ikan-ikan yang pilihan aja sebenarnya. Dalam artian tuh untuk stok-stok yang dumbu air ya, dumbu air multicolor kemarin. Dikarenakan memang ya kita agak khawatir menaruh ikan yang di luar itu yang udah mutasi kan, dikarenakan memang ada beberapa teman ya yang kecurian ikan juga anak-anak yang kecil itu kadang kita sulit untuk memantau jalur keluar masuknya. Jadi untuk ikan-ikan yang ini nggak banyak, tetapi ya untuk safety-nya aja sebenarnya, dan juga sebagai bahan perbandingan ya. Jadi ada ikan-ikan yang di luar yang kita pantau perkembangan mutasinya, dan juga yang di dalam ruangan juga kita pengen tahu ya bagaimana sih untuk perkembangan si mutasi ikan cupang ini. Jadi untuk mutasinya sebenarnya sih memang agak sedikit lambat ya teman-teman ya, daripada ikan yang terkena langsung dari sinar matahari. Tetapi kalau kami perhatiin di sini teman-teman harus memperhatikan itu yang paling utama settingan air. Nah, jadi untuk settingan air sendiri teman-teman bisa menaikkan atau menurunkan pH-nya. Sebenarnya kalau untuk main ikan cupang ini teman-teman sudah harus mempunyai alat pH tester itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk ikan-ikan yang bermutasi dia sebenarnya bagus di pH-pH di angka 75 ya. 75 itu sebenarnya bagus untuk ikan-ikan yang mutasi agar mempercepat mutasinya. Jadi kalau main ikan cupang kan sering teman-teman pasti mendengar ya, dalam artian tuh dari kata-kata joki-joki mungkin atau pemain-pemain muda besar itu cara settingan air. Tetapi juga untuk video kali ini mungkin ini kita review yang sedikit dulu ya. Nanti untuk next ke depan mungkin bakal ada video yang kita akan review tuntas sampai akar-akarnya bahkan ya, tentang cara men-setting air, gimana cara naikin pH atau menurunkan pH. Tapi untuk di video kali ini kita sedikit mereview tentang si ikan yang di dalam ruangan dulu. Jadi kalau untuk di dalam ruangan sendiri sebenarnya teman-teman ya tetap juga kena panas. Dalam artian kan di siang hari di saat matahari lagi panas-panasnya, lagi terik ya kan, suhu di dalam ruangan pun otomatis akan mengikuti sebenarnya dari si panas matahari, walaupun ya masih terkena dinding ya. Nah, kalau di sini juga teman-teman bisa lihat di sini tempatnya itu memang tertutup ya, tertutup full, dalam artian tuh tidak langsung masuk matahari, tetapi bisa dibuka dari jendela-jendela untuk mendapatkan sinar mataharinya juga sebenarnya udah bisa membuat si mutasi ikan itu tersebut ya. Nah, jadi untuk yang kedua tadi teman-teman bisa mengatur atau meletakkan si ikannya tadi mungkin di dekat jendela atau di tempat yang mungkin ruangan di rumah-rumah teman tadi bisa di-setel agak ya dibuat hangat, misal di dekat-dekat seng ya. Jadi untuk sebenarnya itu mengatur suhu di dalam air sebenarnya. Jadi untuk farm-farm yang lain juga saya perhatiin memang dia tertutup dengan rapat, tetapi dengan sengnya tadi dibuat sedikit rendah ya, agar menangkap si panas matahari misalnya itu. Jadi untuk sebenarnya kalau panas matahari itu kalau kami pribadi ya menilai itu yang ditangkap tuh panasnya sebenarnya. Jadi untuk
ikan yang bermutasi jika airnya hangat itu akan lebih cepat. Jadi teman-teman bisa perbandingin sendiri nanti di rumah. Bagaimana dengan settingan air yang sedikit lebih dingin daripada air yang di-setting di tempat atau diletakkan di tempat yang agak mudah terkena panas atau hangat agar airnya menjadi hangat. Teman-teman pasti bisa memperbandingkan bagaimana pola si ikan bermutasi. Nah, jadi untuk di dalam ruangan mungkin teman-teman bisa ada juga satu teman ya di Palembang ini saya memperhatikan dia meletakkan ikan-ikannya itu di dekat-dekat seng yang ada di dapur misalkan di ruangan-ruangan depan atau ruangan belakang yang memang terkena panas sebenarnya. Dalam artian mungkin sinarnya tidak langsung mengenai ya, sinar mataharinya tidak langsung mengenai, tetapi dari pantulan mungkin dari atap atau dinding yang tertembak langsung matahari kan biasanya langsung membuat sedikit hangat air yang di dalam soliter teman-teman ya. Jadi ada juga teman-teman yang menggunakan tekniknya itu didekatkan mungkin di dapur karena sengnya mungkin agak sedikit rendah atau gimana ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa meletakkan di dekat-dekat jendela agar mendapatkan sinar dari matahari. Walaupun di dalam ruangan tetap ya teman-teman usahakan untuk mengenakan matahari tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mempercepat mutasi di dalam ruangan sama seperti halnya yang di luar ruangan, yaitu adalah seringnya sirkulasi air atau sering kalian sifon. Nah, jadi untuk sifon sendiri teman-teman bisa perhatiin atau teman-teman bisa uji coba sendiri di rumah. Misal segini ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toples kalian sisihkan yang ini jarang disifon, cuman diganti air seminggu sekali atau 10 hari sekali. Sedangkan yang sebelah sini kalian sifon setiap harinya kotorannya atau 2 hari sekali untuk diambil kotoran-kotorannya, terus teman-teman kasih air yang baru ya untuk sirkulasi airnya lagi. Jadi mungkin teman-teman buang seperempatnya aja yang dibuang ya. Jadi untuk air yang dibuang tuh seperempatnya, jadi kan masih banyak airnya, tinggal tambahi air yang baru. Nah, juga teman-teman bisa perhatiin di situ. Jadi kan untuk ikan-ikan yang di dalam ruangan apalagi pasti lebih senang untuk memandangnya daripada ikan-ikan yang di dalam farm atau di luar ruangan dari ruang tamu atau kamar atau semisalnya ya. Jadi teman-teman semisal di sinilah, di sini kan di dalam ruangan. Jadi teman-teman pasti bisa memperhatikan ya ikan-ikan kesayangannya sambil santai, bahkan sambil ngemil pun bisa ya. Jadi pasti akan melihat bagaimana perkembangan dari size-nya, dari mutasi warnanya, pasti lebih santai jika di dalam ruangan sebetulnya. Jadi untuk uji coba boleh teman-teman lakukan eksperimen ya. Yang di sebelah sini mungkin seminggu sekali atau 10 hari sekali diganti air full. Sedangkan yang di 4 yang sebelah sini teman-teman sifon setiap hari atau 2 kali sehari atau 2 hari sekali maksudnya. Nah, jadi untuk perbandingan teman-teman juga sebenarnya, pembelajaran teman-teman juga di rumah bagaimana cara mengamatin si perilaku ikan juga. Nah, dan juga pemberian ketapang. Nah, ini. Jadi untuk pemberian ketapang juga sebenarnya ada pernah kita jelasin ya yang di farm kemarin. Jadi untuk pemberian ketapang mungkin juga teman-teman bisa melakukan eksperimen atau perbandingan juga. Nah, semisal yang sini tadi, teman-teman kasih ketapang yang menggunakan daun ya, daun yang sudah kering atau yang sudah diolah, teman-teman celupin 4 soliter, semisal ya, kita ambil contoh aja. Dan yang di sini teman-teman kasih ketapang yang sudah direbus. Nah, jadi untuk ikannya usahakan dengan tipe dan usia yang sama. Kalau bisa juga dari satu lubukan yang sama. Nah, itu tujuannya agar mengetahui seberapa jauh atau seberapa signifikan ikan itu bermutasi. Nah, jadi itu adalah beberapa tips atau trik ya untuk mempercepat mutasi ikan yang ada di dalam ruangan.
Nah, jadi kemarin juga untuk soal ketapang ini kemarin ada yang menanyakan juga ya, Bang, kalau untuk tingkat pekatnya itu pengaruh nggak antara yang lebih pekat atau dengan yang soft? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan teman-teman di rumah ya. Jadi kalau untuk yang seperti ini ya kita kasih yang sedikit soft saja, itu dikarenakan ya memang kita di dalam ruangan itu sembari memelihara juga pengen ngelihat ikannya. Tetapi kalau yang di luar atau di farm ya, itu memang sedikit kami kasih lebih kental ya karena memang cukup perawatan saja, tidak dalam artian tidak dilihat ya, dalam artian tuh sesekali saja atau sekilas saja untuk melihatnya. Tetapi kalau di dalam ruangan sebenarnya untuk kebutuhan saja. Kalau teman-teman pengennya dibikin pekat ya boleh, atau dibikin soft juga boleh. Jadi kan untuk kalau di dalam ruangan segini kami rasa cukup. Dan teman-teman juga bisa melihat itu indikasi busanya itu banyak banget. Nih, indikasinya apa, busanya itu memang sangat berlimpah ya, itu adalah salah satu indikasi bahwa si ikannya itu tadi nyaman atau betah dengan air ketapang rebusan ya. Jadi mungkin di rumah teman-teman perbandingin sendirilah di rumah, nanti jangan sampai ada yang komentar, ah mana ini ya. Teman-teman tinggal praktek di rumah masing-masing ya. Jadi di sini kasih ketapang yang daun, di sini ketapang yang rebus, di sini kasih ketapang yang kental, di sini kasih ketapang yang soft. Jadi agar menjadi tugas teman-teman juga di rumah untuk ya lebih merealisasikan ilmu yang kita share ini ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah sedikit tips atau trik bagi teman-teman yang mungkin memelihara ikannya di dalam ruangan. Nah, jadi sebagai bahan referensi dan juga perbandingan untuk teman-teman yang tidak ada lahan ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita mungkin cukupin dulu ya. Untuk sesi tanya jawab, boleh teman-teman komentar di bawah dengan komentar pertanyaan seputaran ikan cupang. Nanti mana tahu ada mungkin yang belum jelas dengan video narasi yang singkat ini. Tapi untuk video kali ini kita cukupin dulu. Jika kalian suka silahkan klik like, berikan komentar, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Salam cupang Indonesia.